Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dari kelas 2J Pendidikan Agama Islam. Nah, berkaitan dengan artikel ya, berkaitan dengan pendapat saya tentang karangan ya, curhatan, bisa dibilang curhatan dari seorang guru yang bernama Nur Yakin ya. Nur Yakin ya, seorang guru SMPIT di Bekasi. Nah, beliau membuat artikel ini dalam berbentuk narasi ya, sebagai bentuk curhatan beliau ya, sebagai bentuk curhatan beliau ya, bagaimana kita menanggapi ya, bagaimana kita menanggapi usaha seorang guru itu. Nah, beliau memberikan judul pendidikan ya, titik 2, bukan hanya guru. Bukan hanya guru. Bukan hanya guru dari apanya. Di sana di dalam artikel tersebut ya, beliau menerangkan seolah-olah guru itu adalah sumber ya, atau biang kerok ya, dari kemundurannya pendidikan itu. Seolah-olah guru itu tidak ada pengaruhnya bagi seorang pendidikan. Nah, apakah kita bisa untuk membetulkan itu? Tentu bagi saya tidak membenarkan itu. Justru saya sangat menentang sekali bagi orang yang tidak menghargai dedikasi seorang guru. Saya sangat tidak senang terhadap itu, karena kita ya, seorang menjadi calon seorang guru ya, pendidikan agama Islam, seorang anak itu bukanlah benda mati ya. Seperti kata beliau, seorang anak itu bukanlah benda mati, kata beliau. Seorang anak itu adalah benda hidup yang membutuhkan proses ya, dalam pendidikannya untuk merubah karakternya menuju masa depan yang cerah, menuju generasi muda, generasi emas. Nah, itu kata beliau. Memang iya ya, memang betul ya, betul. Anak itu dalam psikologinya tidak hanya bersumber dari sekolah. Justru di sekolah itu ya, mempunyai tempat yang sudah terkhususkan, sehingga terfokuskan untuk lebih belajar lagi, terfokuskan untuk lebih dididik. Nah, tugas seorang guru ketika ia di depan memberikan arahan, ketika ia di tengah murid-muridnya memberikan inovasi, ketika ia di belakang muridnya dia memberikan motivasi, supaya anak itu terus bergairah, berpikir positif, mempunyai pengalaman yang banyak. Nah, sehingga seorang anak itu tidak cemberut. Nah, pikirannya itu terbuka. Tapi ingat, itu membutuhkan suatu proses. Yang dikutip oleh Hasan al-Banna ya, kita kutip dari Hasan al-Banna, seorang guru ya. Nah, salah satu hancurnya suatu negara itu dikarenakan rusaknya generasi muda. Nah, yang bisa menyelamatkan itu adalah seorang guru. Nah, disitulah bagaimana pentingnya seorang guru itu. Bahkan suatu negara pun akan hancur jika generasinya itu rusak. Salah satu yang sekarang ya. Nah, salah satu yang sekarang itu adalah teknologi. Adanya teknologi itu tidak bisa kita ajak untuk berkompromi lah dalam hal. Tidak bisa kita ajak bekerja sama. Ya, tentu yang hanya bisa dalam hal itu adalah seorang guru. Nah, menjalin hubungan, menjalin komunikasi. Dan tentu jangan kita beranggapan seorang guru itu ya kerjanya hanya menyuruh membuat tugas, membuat PR, tidak. Seorang guru itu juga seorang manusia.
yang mempunyai emosional. Terkadang mungkin ada rasa depresi, ya. Terkadang ada yang stres juga karena kenakalan seorang anak. Saya tidak menyalahkan orang tua, karena orang tua itu adalah yang mendidik awal seorang anak. Baru diserahkan kepada seorang guru yang bertugas untuk mengukir karakter seorang anak tersebut. Nah, maka dari itu, seorang guru dan orang tua itu berperan penting dalam pendidikan seorang anak. Jangan seorang guru, jangan seorang atau masyarakat atau orang tua lah bagi wali murid untuk merendahkan seorang guru, karena keduanya adalah sangat urgen sekali bagi anak didik. Ketika dia berada di kelas, jika yang mengganggu psikologinya adalah dari orang tua, tentu di kelas dia akan terdiam, dia akan kurang bergairah seperti itu. Nah, itu adalah termasuk faktor ya, dari orang tuanya ataupun dari keluarga, ya kan, dari keluarga seperti itu saja. Nah, ya, guru itu adalah pendidik generasi emas, ya, tiangnya generasi muda, tiangnya negara, ya, tiangnya negara ini. Jangan sampai, ya, saya hanya berharap, ya, untuk menghargai dedikasi seorang guru. Nah, jangan kita beranggapan guru itu hanya tugasnya membuat tugas, memberikan tugas PR. Ya enggak seperti itu. Ya, seolah-olah ya orang mengatakan guru itu nggak becus lah. Nah, seperti itu maksudnya. Ya, yang namanya juga sebuah pendidikan, ya. Ya, sudah real tempatnya itu, sudah real. Ya, buku pelajarannya sudah real seperti itu. Nah, mungkin hanya itu, ya. Itu adalah sebuah pembelaan saya kepada guru, ya. Supaya kita menghargai, ya, usaha dari seorang guru dalam mendidik. Dia tahu kewajiban dirinya, bahwa itu adalah amanah bagi dirinya mengamalkan ilmunya kepada seorang anak. Nah, bahkan dalam mengajar itu menuntut kesabaran, ya, menuntut kesabaran sekali. Mungkin hanya itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.